Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari Aku Memiliki Kemampuan. Semoga kita sehat semua ya dalam pembelajaran ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas hari ini. Bantulah kami untuk memahami kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah kami semua dalam pembelajaran ini, agar kami bisa belajar dan berbagi dengan baik. Semua ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, selamat datang kembali di dalam kelas kita ini. Semoga kita selalu diberkati ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengenal dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Sejak awal, Tuhan itu sudah memberikan kemampuan yang berbeda-beda supaya manusia dapat mengembangkannya untuk menuju kesempurnaan. Dengan adanya perbedaan itu, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, maka setiap manusia itu dapat saling membantu satu dengan yang lain. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai kemampuan. Yang pertama, kita harus menyebutkan beberapa kemampuan yang kita miliki. Karena kemampuan itu banyak sekali, banyak bermacam-macam bagi setiap orang. Yang kedua, menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Dan yang ketiga, menjelaskan pesan kitab suci yang terdapat dalam 1 Petrus bab 4 ayat 10 yang berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan sebagai karunia Tuhan itu sendiri. Nah, pentingnya kita memahami kemampuan itu agar manusia dan mengembangkan kemampuannya itu yang ada, sehingga kemampuan yang ada itu tidak disembunyikan. Yang kedua, untuk memudahkan kita dalam menentukan cita-cita kita ke masa depan nanti. Yang ketiga, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah berkaitan dengan kemampuan kita sendiri. Yang keempat, bisa menerima dan menghargai diri kita sendiri. Dan yang kelima, bisa meminta orang lain turut memberi nasihat atau saran dalam upaya kita mengembangkan diri kita. Adapun jenis-jenis kemampuan itu, yang pertama ada kemampuan intelektual, kemampuan sosial, kemampuan praktis, dan kemampuan spiritual. Dalam kemampuan intelektual, biasanya orang itu mampu berpikir secara kritis, berpikir kreatif, dan bisa memecahkan masalah yang dihadapinya atau masalah yang dihadapi orang lain. Yang kedua, yaitu kemampuan sosial. Kemampuan sosial itu mampu beradaptasi dengan lingkungan, memahami privasi orang lain, bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan atas perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga, yaitu kemampuan praktis. Kemampuan praktis itu seperti saat mengambil keputusan dan menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Dan kemampuan spiritual yaitu menyangkut dalam kegiatan menggereja, yaitu atau spiritual mereka. Contohnya itu meditasi dan doa, kedamaian batin, pengampunan, dan kemampuan dalam tugas menggereja, dan yang lainnya. Dan banyak sekali lagi contoh-contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kemampuan itu sendiri. Nah, dalam mengembangkan kemampuan itu, kita ada caranya supaya kemampuan kita itu bisa berkembang. Yang pertama, pentingnya sebuah latihan. Yang kedua, adanya pendidikan. Yang ketiga, dukungan dari orang lain. Karena kalau tidak ada dukungan dari orang lain, kemampuan kita itu tidak bisa
berkembang. Orang lain tidak tahu bahwa kita mempunyai kemampuan yang lebih. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengembangkannya agar kemampuan kita itu bisa dilihat oleh orang lain dan bisa berguna atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, kesimpulan pelajaran kita hari ini dalam iman Kristiani sudah menegaskan bahwa sejak awal diciptakan setiap manusia itu dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Bekal itu diberikan supaya manusia itu hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Setiap orang itu diberikan kemampuan yang berbeda satu terhadap yang lain, sebab dengan perbedaan tersebut manusia dapat saling membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan diri. Nah, kemampuan yang telah dianugerahkan Allah itu perlu disadari dan dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab agar dapat berguna bagi diri kita sendiri dan dalam membantu sesama kita. Nah, anak-anak yang terkasih, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengembangkan kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan agar bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas pengetahuan dan kemampuan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Bantulah kami untuk terus belajar dan berkembang dalam kemampuan ini. Semoga kami dapat menggunakan kemampuan kami untuk melayani sesama dan memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.